keselamatan manusia dan alam ini. Saudara-saudara yang berbahagia, di dalam ayat ini, ini di surat Al-Baqarah diterangkan yang menyatakan bahwa diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifatullah fil ard, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi yang artinya kurang lebih, saudara-saudara yang berbahagia yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita semua dan Allah melimpahkan, memberikan petunjuk kepada kita semua, hidayah pada hati kita semua, kita tidak menjadi orang yang tersesat. Ini ingatlah. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Jadi saat penciptaan manusia, sebelum manusia diciptakan itu Allah berdialog dengan malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Di muka bumi. Terus kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya, yang membuat kerusakan di muka bumi itu dan menumpahkan darah. Ini malaikat bertanya ataupun menjawab dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, meragukan manusia ini. Meragukan manusia. Jadi gak percaya istilahnya, meragukan potensi dan kemampuan manusia yang cenderung manusia itu membuat kerusakan, yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini malaikat nyapo. Ataupun kenapa engkau menciptakan manusia di muka bumi ini yang cenderung itu ataupun mau berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan engkau telah menciptakan kami yang senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Ini kata malaikat. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ojo kemeruh. Maka ini ojo kemeruh, karena saya lebih tahu ataupun saya maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Ini di dalam ayat ini bisa dibaca kembali, nanti bisa direnungkan ataupun bisa dibahas ulang nanti dengan teman ataupun dengan kelompok dalam pendalaman bahwa manusia tadi diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ard, yang punya kuasa untuk mengatur, diberi wewenang untuk mengatur kesejahteraan, menata dan tidak boleh melakukan kerusakan, yang dibekali dengan akal. Kalau Allah menghendaki manusia tidak diciptakan tanpa akal, tidak disertai dengan akal ini, akal pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang ia ingin lakukan. Bagaimana tadi di awal kita sampaikan, kita berbeda dengan makhluk yang lain, berbeda dengan ayam, berbeda dengan mungkin kambing, berbeda mohon maaf ya, berbeda mungkin dengan sapi, dengan kerbau dan seterusnya. Karena yang membedakan adalah Allah melengkapi manusia dengan akal yang bisa menggunakan untuk memilih, untuk berusaha bergerak ke arah yang lebih baik, dan menggunakan akalnya bisa melakukan inovasi, melakukan perubahan, dan itu juga menjadi titik ataupun modal berikutnya, modal awal untuk langkah berikutnya. Allah menentukan adanya perubahan untuk orang itu sendiri ataupun untuk makhluknya. Dengan keistimewaan akal dan hatinya, hati. Selain akal, manusia diberi hati. Mungkin bentuknya sama. Ayam juga ada, kalau kita menyembelih di dalamnya ada bentuk yang namanya hati. Manusia juga sama, tetapi fungsinya berbeda. Hati manusia yang dilengkapi dengan fitrah, yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang kebaikan. Bentuknya podo, tetapi fungsi dan yang
berlaku, yang bergerak, yang berpotensi mengetahui kebaikan itu yang menjadikan beda dengan makhluk yang lain. Hati, bentuknya hati mungkin sama, sapi, kerbau juga kalau disembelih di bagian dalamnya ada bentuk yang namanya hati, tetapi beda, jelas berbeda dengan hati yang ada di makhluk Allah yang mulia, yakni manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk pilihan yang bebas memilih dan menemukan nasibnya sendiri. Ayam karena berdasarkan insting, manusia bisa bergerak, bisa berubah ke arah yang lebih baik karena punya akal dan adanya perubahan, berusaha untuk berubah. Maka di sini ada kebebasan, monggo hakikatnya manusia bebas untuk memilih, untuk menentukan dirinya tetap vakum dalam kehidupannya, stagnan, tidak berubah ataupun berubah. Nah, itu monggo, ini ada kebebasan untuk memilih, dan ada kebebasan kamu beriman ataupun mengabdi kepada Allah ataupun tidak, itu juga masih adanya kebebasan untuk manusia. Akan tetapi ingat, semuanya itu tetap ada balasannya, ada imbangannya, ada yang harus konsekuensi logis dari semua amal perbuatan yang akan diterimanya. Dalam ayat ini Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yuhatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Ini yang artinya kurang lebih, saudara-saudara yang berbahagia, dan katakanlah hai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jadi kebenaran itu datang dari Tuhanmu, sebagaimana tadi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus tetap memohon pertolongan karena kebenaran datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin ataupun karena beriman, yang ingin beriman hendaklah ya beriman. Maka ada monggo, kamu percaya ataupun tidak, kamu beriman ataupun tidak, silahkan, monggo, manusia sudah diberi kebebasan. Dan barang siapa yang ingin kafir ataupun tidak beriman, biarlah ya kafir, monggo silahkan. Nah, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu ada neraka. Konsekuensi gambaran bagi orang-orang yang zalim yang kita imani, kita percaya akan mendapatkan balasan, di dalam ayat ini disiapkan neraka yang gejolaknya mengepung mereka, yang bayangan kita pahami bahwa neraka itu yang menghabiskan semua yang ada, yang dilemparkan ke dalamnya. Gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih. Ini gambaran di neraka nanti. Di neraka itu haus, ya sak wajare, suatu misal seperti sekarang ini Pak Amir haus ini ya. Nah, mohon maaf ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Orang yang di dalam neraka kok haus, itu akan diberi minuman gambaran seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Bukannya teh seperti ini, tetapi kayak gambarannya besi yang mendidih, mulak-mulak kemudian diberikan, maka akan menghanguskan mukanya. Itulah minuman yang paling buruk, itu masih yang paling buruk. Dan
tempat istirahat yang paling jelek. Maka ini apabila kita memilih tidak beriman, maka ini bahasa lain adalah kafir ataupun menutupi, tidak mau menerima kenikmatan, tidak mau berbakti, tidak melaksanakan sebagai khalifah, tidak melaksanakan sebagai hamba. Maka itu akan mendapatkan balasan. Di ayat ini gambarannya sudah disiapkan neraka yang apabila haus itu diberi minuman seperti besi yang mendidih, terus kemudian bisa menghanguskan mukanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tidak menggolongkan kita orang yang seperti itu, tetapi Allah memberikan hidayah kepada kita diselamatkan oleh Allah, dan kita digolongkan orang-orang yang nanti ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Mungkin dalam hal ini kita mohon pada Allah untuk senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan surga di sisinya. Saudara-saudara yang berbahagia, karena niat beribadah di dalam menuntut ilmu, insya Allah Allah mengiringi, Allah menyelimuti, Allah mengutus malaikat untuk menaungi kepada kita semua, karena niatnya kita adalah beribadah pada Allah di dalam hal menuntut ilmu. Akal yang diberikan Allah untuk membebaskan manusia memilih ini adalah memilih ini dan itu. Jadi Allah memberikan akal, diberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai bagaimana yang kita terangkan tadi. Jika manusia mau menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah sesuai fitrahnya. Jadi fitrahnya manusia itu ada iman di dalam hatinya, tetapi kalau menggunakan sisi yang lain, tidak menggunakan fitrahnya yang cenderung dan menerima melaksanakan kebaikan, pengabdian hanya kepada Allah, maka monggo silahkan, itu termasuk orang yang tidak beriman ataupun orang yang kafir. Maka yang demikian itu Allah menyiapkan tadi adalah gambarannya adalah gambaran neraka yang seperti itu. Jika manusia kemudian sombong menutupi nikmat Allah, apa yang dilimpahkan kepada manusia itu, dan memperbesar nafsunya, memperbesar nafsu amkara murkanya, memperbesar nafsu tentang tidak mengabdi pada Allah, akan jatuhlah manusia ke kekafiran ataupun ke jurang yang paling dalam ataupun yang paling hina. Bagaimana tadi, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Saudara-saudara yang berbahagia, kebebasan itu untuk berlaku, bersikap, berperilaku, berusaha, beriman ataupun tidak, melaksanakan kebaikan ataupun melaksanakan kezaliman, kejelekan, semuanya itu ada dan akan dimintai pertanggungan jawab. Di dalam keterangan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap diri kamu adalah penggembala. Setiap diri kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap diri kamu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kamu itu akan dimintai pertanggungan jawabnya tentang dirinya, yang terkait juga mungkin tentang keluarganya, yang terkait dengan kehidupannya, yang terkait dengan pembelajarannya, yang terkait dalam usahanya, yang terkait dalam kerjanya, yang terkait dalam menuntut ilmu pembelajarannya. Baratnya seperti sekarang ini ada belajar, ada sinau, maka nanti juga akan ada ujian. Maka akan dimintai pertanggungjawaban apabila kamu memahami
dan bisa, maka termasuk orang yang mendapatkan kebaikan. Pilihan dan pertanggungjawaban. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi, tanpa adanya pertanggungjawaban, akan tetapi sesungguhnya nikmat, kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban jawab sebagaimana di dalam keterangan ataupun hadis tadi, setiap diri itu adalah pemimpin ataupun penggembala ataupun yang mempunyai tanggung jawab, dan setiap dari diri kamu semua itu akan dimintai pertanggungjawab, akan dimintai tanggung jawabnya piye jeluntrunge, piye karepe, piye tanggung jawabe, dan semuanya itu ada balasan. Dan ini yang perlu kita perhatikan di dalam slide berikutnya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka bagaimana? Ya itu, kita perlu belajar, perlu sinau, perlu mengadakan peningkatan keilmuan, skill dan kemampuan supaya kita itu bisa selamat, bisa sukses, bisa sesuai dengan harapan kita secara pribadi ataupun harapan secara universal. Kita adalah hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ataupun kita mengambil dari surat Al-Isra, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai ilmu, tidak adanya kepahaman, tidak adanya pemahaman yang pas, tidak adanya pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran. Jadi pendengaran itu telinga kita kalau tidak dilengkapi dengan pendengaran mungkin akan tuli, ya toh. Mulut kita yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berbicara mungkin itu namanya bisu. Mungkin akal kita yang tidak bisa dipergunakan ataupun tidak dilengkapi dengan fungsi akal itu, mungkin kita termasuk orang yang gila, ataupun hilang ingatan ataupun apa. Maka bersyukurlah, alhamdulillah kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran, terus kemudian kemampuan berbicara, kekuatan untuk bertindak, berlaku saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita tiduran, saat kita menghirup napas, keluar masuknya napas di dalam kehidupan kita, bahwa kita masih diberi kuasa hidup. Maka kita mau ataupun kita harus mau memperjuangkan, tetap istiqomah, tetap melakukan untuk beramal baik, pengabdian, karena semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Wal fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab. Saudara-saudara yang berbahagia, ini bagaimana yang sudah kita sampaikan, semuanya itu ada balasannya. Dalam ini slide berikutnya mendapat balasan sesuai pilihan. Jadi tadi kita bahas, kita sampaikan, kita kaji bersama, apabila kita berbuat zalim, kita tidak sesuai dengan fitrah, maka akan dibalas. Di gambaran sudah disiapkan neraka ataupun balasan yang jelas, balasan sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan balasan yang sesuai keberadaannya di dunia. Jadi mendapat balasan sesuai pilihan yang sesuai keberadaannya di dunia. Allah akan memberikan balasan secara adil, karena prinsipnya Allah itu maha adil. Allah yang mempunyai sifat adil dan sesuai dengan proporsionalnya di akhirat berupa surga. Bagi mereka yang berbuat baik akan mendapatkan surga, dan yang tidak berbuat baik
maka akan mendapatkan neraka ataupun ditempatkan di nerakanya Allah yang gambarannya seperti itu. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ini gambaran adalah di dalam ayat ini jelas innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah telah menyiapkan dengan adanya surga kepada orang yang berbuat baik dan neraka bagi mereka yang berbuat zalim ataupun kafir ataupun ingkar, tidak mematuhi apa yang diperintahkannya dan tidak mau menjauhi apa yang dilarangnya. Ini dalam bahasan ini hakikat manusia. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima. Sedikit ulasan dari Pak Amir, itu hanya sekedar stimulus saja di dalam kita melakukan segala sesuatu di setiap saat, tidak hanya saat ini saja, tapi hari yang akan datang, sampai kita semua bisa menemui kebaikan-kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan juga melakukan sesuatu yang baik yang bisa mengantarkan sesuai dengan harapan, karena manusia tidak ada yang tidak ingin, semuanya ingin untuk selamat dunia dan juga selamat akhirat. Akan tetapi banyak juga yang lupa tentang tujuan dan hakikat manusia itu, sehingga dia lupa diri dan berbuat zalim. Bagaimana kita juga umat Islam berdoa, di dalam tuntunan kita berdoa di dalam ayat Al-Quran juga kita memohon berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diantaranya yang sering mungkin kita panjatkan, ya Allah jadikanlah, datangkanlah kepada kami semua Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini menjadi dan mendapatkan dan digolongkan menjadi orang-orang yang baik, wafil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat nanti sesuai dengan harapan kami, ya Allah kabulkanlah dalam kebaikan juga di dalam akhiratnya, dan kita terhindar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kita terhindar dari api yang sangat pedih. Itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini. Mungkin nanti akan kita bahas pada yang lain ataupun tema yang lain. Sebelum kita lanjutkan, monggo gimana perlu kita tanyakan, bisa dipahami ataupun bisa diterima apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, sebelum melanjutkan, karena banyak kekeliruan kata dan tutur kata, dan mungkin salah ucap, salah di dalam menyampaikan, dan mungkin ada yang menyinggung pada hati saudara-saudara semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan mungkin, monggo mas-mas, mbak-mbak, saudara-saudaraku semua. Halo Mas Andrian, ada yang bisa ditanyakan ataupun mau bertanya? Mas Andrian ada? Ataupun Mbak Angela? Mbak Angela Happy Irene Sanam ada? Ataupun Mbak Anggriani? Atau Mbak Citra Aprilia? Mbak Dera? Halo? Halo, monggo. Ada yang mau ditanyakan atau gimana, ataupun menanggapi, monggo silakan. Menanggapi dalam artian kita dalam hal ini ya mendalami ya, pendalaman ya, pendalaman. Monggo. Oh ya, monggo. Kafir ya.
kafir. Mm-mm. Apa itu kafir ya? Terus gimana? Sudah? Dua nggak apa-apa, langsung nanti kita pahami ya. Apa itu kafir? Ini dari siapa ini tadi? Mbak Citra, Mbak Citra Aprilia ya, Mbak Citra. Ya, monggo. Ya, ya. Oh, ya sama-sama. Uh, Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Mbak Citra ya. Jadi apa itu kafir ya, istilahnya kafir cara pemahaman secara umum begini Mbak. Tadi sudah kita bahas ya diantaranya. Kalau bahasan secara ini tadi, kafir secara umum adalah menutupi, nah, istilahnya menutupi, tidak mau mengakui ya, itu kafir. Tidak mau mengakui bahwa kita diciptakan seperti ini oleh Allah, yang seharusnya seperti ini, itu tidak mengakui kenikmatan itu dari Allah. Nah, itu namanya kafir, dalam artian menutupi. Nah, itu secara umum ya. Terus kemudian secara akidah bahwa dia itu tidak beriman ataupun tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dengan seruan-seruan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, tidak bertauhid, tidak bersyahadat, dan tidak mau mengakui apa yang diperintahkannya, itu namanya kafir ataupun tidak beriman, tidak mempunyai pengabdian kepada Allah. Jadi hanya mengikuti hawa nafsunya yang mau berbuat semena-mena, itu prinsipnya adalah kafir, berarti tidak beriman kepada Allah ataupun tidak bersyahadat, tidak melakukan apa yang diperintahkannya oleh Allah, itu namanya kafir. Jadi tidak beriman ya, tidak beriman kepada Allah, ya, tidak mau bersyukur, tidak mau menerima bahwa ini adalah pemberian dari Allah, ini adalah saya bisa makan karena saya usaha, saya saya bekerja dan ini adalah usaha saya gitu. Tidak mau mengakui bahwa itu adalah anugerah, bahwa itu adalah anugerah dari Allah, itu namanya termasuk kafir. Kalau secara akidah berarti dia tidak mengindahkan apa yang diperintahkan, diajak oleh Rasulullah, oleh para nabi untuk bertauhid, untuk mengabdi hanya kepada Allah, ya kan? Terus kemudian dia itu berbuat syirik ataupun dia itu mengabdi kepada selain Allah, itu namanya kafir. Terus kemudian apabila yang bukan muslim itu apakah boleh memakai hijab? Istilahnya memakai hijab adalah menutup anggota badan ya, menutup anggota badan, cara busana muslim ataupun yang bisa menutupi anggota dari pandangan-pandangan yang tidak baik, dalam artian aurat ya, menutupi aurat, enggak apa-apa. Tapi yang jelas niatnya, niatnya tentunya akan berbeda sesuai dengan niatnya. Dia itu berbuat itu karena apa? Itu karena setiap perilaku itu juga tergantung pada niatnya. Kalau muslim melakukan, jelas melakukan menutup aurat, memakai hijab, istilahnya itu karena kita taat pada Allah, menjadi ibadah. Ya gitu. Yang membedakan seperti itu, menjadi ibadah sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Gitu mungkin bisa dipahami. Boleh memakai jilbab, itu kan pakaian ya, pakaian, istilahnya pakaian, memakai hal seperti itu boleh,
Yang penting niatnya ya tetap sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya itu berbeda ya silahkan monggo, tapi prinsipnya boleh namanya memakai hijab ya Mbak Citra, boleh memakai jilbab ataupun hijab. Yang dimaksud ini adalah jilbab ya, memakai kerudung, memakai pakaian yang halayak seperti orang-orang muslim dalam menutup aurat ya. Nah Mbak Citra ya. Ya semuanya semuanya pada prinsipnya tadi sama ya, dalam artian prinsipnya sama gimana ya, menjaga hati, menjaga bukan berarti yang tidak memakai hijab itu boleh semaunya sendiri, itu juga tidak, semena-mena juga tidak boleh kan. Tadi di ulasan di kegiatan kita pelajari bersama bahwa kita itu bebas memilih, tetapi kita untuk senantiasa berbuat dalam kebaikan karena kita beriman, illalladzina amanu. Jadi orang yang beriman senantiasa menetapi, berusaha sesuai dengan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya, itu prinsipnya. Nah, kalau perempuan menutup aurat adalah seluruh istilahnya seluruh anggota badannya kecuali muka dan tangan, suatu misal ya, itu ya konsekuensinya itu sama, dalam artian yang memakai hijab ataupun yang belum memakai hijab tetap tidak boleh semena-mena kan gitu. Tapi kalau sudah mau memakai hijab itu jelas sudah diantaranya sudah menjalankan perintah untuk menutup aurat. Yang belum memakai hijab berarti dia belum melaksanakan perintah menutup aurat, gitu aja mungkin itu. Nah, bisa dipahami? Halo. Kafir secara definisi, secara ini ya tidak menerima kebenaran, dalam artian ajakan untuk berserah diri kepada Allah, tidak bertauhid, tidak taat pada perintah Allah, itu semaunya sendiri gitu ya, dalam artian tidak beriman, dan tidak beragama, itu secara umumnya itu kafir. Ataupun menutupi kenikmatan, itu secara pengertian juga kafir. Berarti kufur nikmat. Nah, mungkin pernah dengar kan namanya istilahnya kufur nikmat. Itu berarti tidak mengakui bahwa itu nikmat, maka adanya Rasulullah tidak mau bersyukur, itu namanya kufur nikmat. Itu secara pemahaman kafir itu menutupi, tidak mengakui gitu. Tapi secara